Hai, selamat berjumpa lagi. Teman-teman, mungkin masih ada yang ingat beberapa tahun yang lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan keberadaan sosok gaib yang kemudian diberi nama sebagai kolor hijau, gitu ya, atau kolor hijau. Jadi ada yang bilang kolor hijau, ada yang bilang kolor hijau. Makhluk gaib ini kenapa diberi nama kolor hijau? Karena bermuara pada keberadaan satu sosok yang menggunakan celana kolor berwarna hijau. Nah, tetapi kalau kita lihat dari berita-berita yang ada pada saat itu, maka kita akan menemukan detail-detail yang berbeda. Jadi ada yang menceritakan bahwa sosoknya itu besar, terus kemudian menggunakan celana kolor itu yang kayak boxer gitu ya, berwarna hijau. Jadi mirip kayak Hulk sebetulnya. Gitu. Jadi ada yang menggambarkannya seperti itu. Lalu juga ada yang menggambarkannya ya tubuh laki-laki biasa, tapi menggunakan ada yang bilang celana pendek gitu ya berwarna hijau karena beberapa masyarakat itu kolor itu mengacu pada celana pendek begitu. Lalu kemudian ada juga yang seperti menggunakan celana berenang gitu ya. Bahkan juga ada yang cerita itu seperti G-string dan lain sebagainya. Detailnya ada yang berbeda, tapi kesamaannya adalah sama-sama laki-laki dan kemudian menggunakan sesuatu yang disebut sebagai kolor dan berwarna hijau begitu. Nah, pertanyaannya dengan detail-detail yang berbeda seperti ini, maka apakah benar keberadaan dari kolor hijau itu? Kita akan bahas dalam video kali ini, karena di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak horor, yaitu mengenai hantu. Nah, maka pastikan teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas tentang hantu, saya ingin membuat disclaimer dulu bahwa pembahasan saya kali ini itu disempitkan hanya dalam sudut pandang keilmuan hipnosis saja. Jadi saya akan menggalinya atau memberikan pemaparan dari sudut pandang keilmuan yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Seperti itu ya. Kenapa? Karena begini, kita bisa melihat satu hal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi misalnya begini ya, kayak orang yang lagi stres saja. Kalau kita pergi ke seorang psikolog, maka sudut pandangnya akan berbeda dengan kalau perginya ke seorang tokoh agama. Atau kalau kita pergi ke seorang budayawan, itu akan berbeda. Penanganannya juga akan berbeda. Begitu ya. Jadi saya juga tidak mau kita terjebak dalam satu kondisi di mana kita saling menyalahkan hanya untuk hal yang jangan-jangan kita sama-sama benar, begitu ya. Nah, kita kembali lagi ke persoalan hantu. Maka pertanyaannya adalah hantu itu ada atau tidak ada. Nah, berbicara soal hantu ini adalah hal yang cukup sensitif dan kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena banyak anggota masyarakat yang mengatakan bahwa hantu itu sebetulnya masih masuk dalam perkara yang gaib, begitu ya. Dan di ajaran agama, untuk orang yang beragama pasti akan diwajibkan untuk percaya dengan hal-hal yang gaib. Terutama ketika menganut agama-agama yang kita katakanlah sebagai agama samawi, gitu ya. Jadi kita wajib untuk percaya dengan hal yang gaib. Nah, tetapi dalam ajaran agama-agama samawi ini, hal yang gaib itu setahu saya, ini mohon dikoreksi kalau saya salah, yang ada itu adalah Tuhan itu sendiri, atau seringkali disebut dengan ada yang bilangnya ilah, Allah, atau kalau Yahudi itu yang 4 huruf itu ya, karena saya tidak tahu pelafalannya seperti apa gitu. Ada juga yang bilang kalau di Kristen dibilangnya Allah gitu. Jadi penyebutannya banyak. Tapi merujuk pada satu hal yang atau satu sosok Maha Pencipta seperti itu. Lalu kemudian ada malaikat dan ada jin. Nah, saya tidak memiliki literatur yang membahas tentang hantu dalam agama-agama samawi. Nah, maka saya menemukan bahwa hantu ini justru banyak diceritakan dalam folklore atau
dalam kisah-kisah yang berkaitan dengan dongeng begitu ya. Itu banyak diceritakannya seperti itu. Dan ketika berbicara dengan beberapa orang yang memang dalam kapasitasnya dalam budaya, nah saya justru menemukan bahwa hantu itu ternyata lebih banyak disebutkan dalam budaya-budaya lokal begitu. Nah, sehingga mulai terpisah di situ. Tapi saya tidak mau membahas hantu dalam aspek kebudayaan karena terus terang saya tidak memiliki pemahaman yang memadai soal itu. Ya, jadi yang mau saya bahas adalah hantu yang dari sudut pandang manusia kebanyakan ya, masyarakat gitu ya. Yang mengartikan bahwa hantu itu adalah ya jenisnya kuntilanak dan lain sebagainya begitu. Nah, apakah itu benar? Maka kita perlu mengetahui juga tentang cikal bakal lahirnya hantu begitu. Saya ingat ketika dulu ya saya kecil di periode tahun 80-an, itu menjelang maghrib orang tua pasti sudah memanggil kami untuk pulang, lalu kemudian ada unsur yang menakutkannya gitu. Jadi yang beredar pada saat itu di anak-anak periode, kalau saya tidak salah juga dari tahun 70-an ya, 70-an, 80-an, bahkan mungkin kalau yang ada yang dari periode tahun 60-an bisa juga komentar gitu. Bahwa menjelang maghrib itu anak-anak harus masuk ke dalam rumah karena kalau tidak nanti diculik oleh kantong wewe katanya begitu. Jadi kantong wewe itu adalah sosok hantu perempuan yang menyeramkan dan kemudian memiliki buah dada yang besar sehingga bisa memasukkan anak-anak ke dalam situ gitu. Nah, ini membuat anak-anak ketakutan sehingga kita berlari pulang begitu ya. Nah, faktanya bagaimana? Sebetulnya begini teman-teman. Kalau kita melihat dari kaidah apapun ya, karena kalau saya tidak salah juga di kaidah agama itu ada, lalu kemudian di kaidah medis pun juga ada. Bahwa menjelang maghrib itu adalah peralihan udara dari panas menuju dingin. Dan peralihan udara panas menuju dingin itu sebetulnya tidak baik untuk kesehatan manusia. Terutama untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu kan sistem imunnya masih belum terlalu kuat ya. Mungkin kalau orang dewasa cukup kuat dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak juga orang dewasa yang mengeluh masuk angin itu ketika berada di luar ruangan pada saat maghrib. Begitu ya. Jadi makanya maghrib itu disarankan untuk berada di dalam ruangan atau berada di dalam rumah. Nah, tetapi orang tua zaman dulu mungkin belum memiliki pemahaman yang seperti ini. Dan anak-anaknya kalau dikasih taunya begitu mungkin ngeyel, mungkin nggak mau pulang. Sehingga yang paling mudah untuk membuat anak-anak itu menurut dan pulang segera adalah dengan menciptakan satu sosok hantu yang namanya wewe gombel yang kerjaannya atau kantong wewe gitu ya, yang kerjaannya itu menculik anak-anak, terus kemudian itu membuat anak-anak menjadi ketakutan, lalu memilih untuk pulang gitu. Dan itu berhasil kok gitu ya, karena ya akhirnya tanpa perlu diceritakan begitu, kita udah otomatis gitu, wah udah mau maghrib nih nanti bahaya gitu, kita pulang gitu. Seperti itu. Nah, ditambah lagi bahwa periode tahun 80-an itu adalah periode di mana film hantu itu banyak ya. Jadi ada kayak Si Manis Jembatan Ancol, terus Susana dan lain sebagainya. 70-80-an itu sedang marak yang seperti ini, sehingga menguatkan sebuah kepercayaan tentang makhluk yang namanya hantu itu. Nah, lalu kemudian dikatakan lagi bahwa hantu itu contoh kayak kuntilanak ya. Katanya kuntilanak itu adalah perempuan yang mati pada saat dia bersalin. Nah, ini juga saya sempat membaca dan juga mendengar sejarahnya kuntilanak ini gitu. Jadi ternyata kuntilanak ini beredar di periode tahun 60-an itu pada saat banyak kejahatan terhadap kaum perempuan. Sehingga diciptakanlah sebuah propaganda bahwa di malam hari itu ada hantu perempuan yang bergentayangan untuk mencari orang yang sudah melakukan perbuatan tidak senonoh pada dirinya dan menuntut pembalasan dendam seperti itu. Ini kalau saya tidak salah ya. Lalu ada sejarah lain juga yang
mengatakan bahwa eh, apa namanya, kuntilanak ini berkaitan dengan sebuah kota di Kalimantan gitu, karena sejarahnya pertama kali sosok hantu itu ditemukannya di sana, sehingga menjadi nama kota begitu ya. Nah, saya nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi minimal itu yang saya dengar. Tetapi intinya begini, ada dua kesamaan cerita, baik cerita yang kemudian menjadi katanya menjadi cikal bakal kota di Kalimantan, dan kemudian juga apakah cerita yang beredar bahwa terjadi satu tindakan asusila terhadap seorang perempuan sehingga dia menjadi hamil, lalu kemudian dia meninggal dan dia bergentayangan untuk mencari anaknya, seperti itu katanya. Tapi dua-duanya ini melibatkan adanya sosok perempuan yang meninggal lalu kemudian eh, penasaran, jadi menuntut balas atas kematiannya. Dan ini kan bertentangan ya, dan ketika ini dipercayai oleh sebagian besar umat beragama, ya ini justru bertentangan dengan apa yang diyakini di dalam aliran agama atau di dalam agama tersebut gitu. Dimana di dalam ajaran agama-agama Samawi dipercayai bahwa pada saat kita meninggal maka yang menjadi ruh kita ini akan berada di alam kubur. Nggak bisa kemana-mana, sibuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Kalau kitanya baik, konon katanya di alam kuburnya nanti kita akan suguhkan dengan berbagai macam kenikmatan. Kalau kita berbuat jahat, maka di alam kuburnya itu akan ada penyiksaan, katanya seperti itu. Tapi intinya begini, mau percaya atau tidak percaya itu haknya teman-teman. Tapi intinya pada saat kita sudah meninggal, kalau kita mengambil dari ajaran agama, maka kita tuh udah sibuk, nggak mungkin gentayangan gitu. Jadi kalau kita melihat dari aspek itu, ya ini nggak mungkin gitu ada hantu yang asalnya dari makhluk yang pernah hidup atau manusia yang pernah hidup kemudian meninggal dan gentayangan gitu ya. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita lihat dari aspek itu. Lalu kemudian kita melihatnya dari aspek yang lain. Kenapa kalau kejadiannya hanya katakanlah benar ya, ada seorang perempuan yang kemudian mengalami satu peristiwa, kemudian meninggal menuntut balas, itu kan kejadiannya cuma satu. Kenapa hantunya jadi banyak? Apakah hantu-hantu ini punya kemampuan untuk replikasi dirinya? Gitu ya. Pertanyaannya itu. Itu pertanyaan yang menggelitik saya, yang kemudian membuat saya mulai tidak meyakini keberadaan hantu-hantu itu. Gitu. Karena ada dua hal tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana cara orang tua zaman dulu untuk menyampaikan pesan kepada generasi-generasi yang lebih muda. Apakah kemudian ini menjadi sesuatu hal yang buruk? Tidak, sama sekali tidak. Mungkin teman-teman masih ingat dengan istilah adanya hutan larangan, di mana ada hal-hal yang dipamalikan untuk dilakukan di hutan larangan, seperti ada kutukan dari hutan tersebut. Apakah benar atau tidak? Saya tidak tahu dan saya juga tidak mau menantang untuk mencari tahu. Tapi gini, ketika hutan itu dikatakan sebagai hutan larangan, dikatakan sebagai hutan yang angker, sehingga tidak ada orang yang berani masuk ke sana, jangankan untuk menebang pohon, hanya untuk mengambil ranting yang jatuh pun orang tidak berani, apa yang terjadi? Hutannya terjaga. Hutannya nggak ada yang mau rusak. Tapi begitu kita keluar dari situ bahwa oh nggak apa-apa kok, ini pohon nggak ada apa-apanya juga, nggak ada tuh yang apa segala macam, itu kemudian dipotong. Nah maka kita bisa melihat bahwa orang tua zaman dulu atau leluhur kita menggunakan cerita-cerita yang dibalut dengan nuansa-nuansa yang kalau sekarang itu sedang tren logika mistika begitu ya. Ini adalah untuk menjaga kelestarian dari hutan gitu. Dan kita kan percaya ya bahwa pohon itu adalah makhluk hidup. Berarti sebetulnya ada nggak ruh yang bersemayam di dalam pohon itu? Saya yakin ada. Karena karena pohon itu kita katakan sebagai makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup yang memberikan penghidupan. Kalau kita percaya bahwa ada ruh yang bersemayam di dalam tubuh manusia, lantas mengapa kita tidak mau percaya bahwa ada ruh yang bersemayam di dalam pohon? Begitu. Logikanya seperti itu. Jadi orang tua kita zaman dulu menggunakan cerita-cerita yang berbalut kisah-kisah hantu ini, itu banyak gunanya untuk kebaikan.
menjaga kelestarian pohon, hutan, lalu kemudian juga ketika dikatakan bahwa oh di sungai itu ada penunggunya. Penunggunya adalah siluman buaya putih. Di mana zaman sekarang kita sudah mengenal istilahnya ada buaya yang albino dan juga ada buaya yang lusistik gitu ya. Jadi albino itu putih rada kekuningan, sedangkan kalau lusistik itu putih, benar-benar putih gitu. Ini kasusnya memang jarang, dalam kelahiran itu jarang sekali, itu butuh keturunan keberapa sampai menghasilkan cacat genetika yang membuat dia menjadi berwarna putih. Gak ada hubungannya sama hal gaib keberadaan buaya putih itu. Itu adalah cacat genetik. Nah, tetapi begini, cerita itu kemudian digunakan karena jarang, kasusnya jarang. Jadi penampakan buaya yang berwarna putih itu sangat jarang, sehingga leluhur kita zaman dulu menggunakan ini sebagai satu penanda bahwa kehadiran buaya putih ini seringkali menandakan ekosistem yang sudah mulai rusak. Kenapa? Karena kan genetiknya cacat. Jadi makhluk hidup itu bisa genetiknya cacat itu kalau ada yang dilanggar, kan logikanya begitu. Nah, sehingga leluhur kita menggunakan ini untuk mengeramatkan tempat tersebut, dikeramatkan supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih besar lagi dampaknya untuk kehidupan. Nah, tapi dibalutnya dengan logika mistika. Lalu kemudian ada lagi zaman dulu itu ada sebuah mitos yang berkembang di kota Bandung, terutama di Dago bagian atas, ada sebuah kata yang dilarang untuk diucapkan. Jadi kalau untuk teman-teman yang sering ke Tahura di gua Jepang dan gua Belanda itu ada kata-kata yang dilarang. Nah, sayangnya karena tidak ada penjelasan dan kurangnya literasi, anak-anak muda zaman sekarang justru melakukan uji nyali. Jadi datang ke sana, kata itu malah sengaja diucapkan dan dengan kata-kata yang dengan nada yang bahkan merendahkan. Nah, tapi kembali lagi ketika saya bertemu dengan orang-orang yang memang mengerti tentang budaya Sunda terutama dan kebetulan saya juga punya guru yang tinggal di daerah Dago. Waktu saya bertanya tentang itu, ternyata kata itu adalah nama dari orang yang dituakan di daerah sana gitu, di daerah Dago ke atas. Yaitu Eyang Ladawisesa. Nama yang begitu dimuliakan, nama yang ya mungkin kalau misalnya di apa ya, saya nggak tahu deh setaranya itu seperti apa, tapi orang yang dituakan, tokoh. Nah sekarang coba kita berpikir secara logis, kalau kita punya kakek nih, terus kemudian ada bocil atau orang yang sepantaran dengan kita menyebut nama kakek kita hanya dengan namanya saja, dengan nada yang merendahkan, kira-kira kita akan tersinggung nggak? Kemungkinan besar kita akan tersinggung. Sekarang coba kita rasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di daerah Dago ketika nama leluhurnya disebut dengan tidak hormat. Pasti sakit. Jadi seperti itu ya. Tapi kemudian dibalutnya dengan logika mistika. Kenapa? Karena logika mistika inilah yang paling mudah untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Kita itu lebih gampang ditakut-takutin daripada dikasih penjelasan secara logis. Kalau dikasih penjelasan secara logis, seringkali kita itu ngeyel gitu loh teman-teman. Ya seperti tadi yang saya cerita ya gitu ya, waktu saya dulu kecil, kalau saya disuruh masuk ke rumah itu bisa berdebat sama ibu saya gitu. Tapi ketika ceritanya membawa-bawa logika mistika, membawa-bawa hantu dan lain sebagainya, saya nggak pakai tanya, langsung pulang. Jadi itu adalah satu bentuk seni komunikasi yang aktif. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang mengaku pernah melihat hantu? Oke, kalau kita menggunakan kacamata psikologi yang baku, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari halusinasi. Tapi sekali lagi, halusinasi belum tentu mengalami gangguan mental. Karena halusinasi itu bisa terjadi kapanpun. Terutama pada saat kita sedang lelah. Jadi orang yang lagi lelah ekstrim ya, itu seringkali berhalusinasi gitu. Entah mendengar, entah melihat, entah merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Jadi bisa jadi itu adalah fenomena halusinasi. Nah lalu yang kedua adalah begini. Teman-teman mungkin bisa setuju dengan saya ketika saya mengatakan bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita begitu sempurnanya.
Tuhan menciptakan tubuh kita, bahkan komputer paling canggih di dunia pun masih belum bisa merekayasa manusia, saking kompleksnya. Dalam kompleksitas itu, ada satu fungsi yang sebetulnya diciptakan untuk melindungi diri kita, yaitu fungsi dari pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu ada untuk melindungi kita sebetulnya. Karena kalau kita terus-terusan menggunakan pikiran sadar, waduh, stres nanti gitu ya. Karena menganalisa terus begitu. Jadi kita butuh pikiran bawah sadar untuk menetralisir itu. Nah, karena dalam satu bentuk perlindungan diri, sehingga seringkali begini. Pikiran bawah sadar itu punya sense. Mungkin teman-teman pernah ketika berada dalam satu lingkungan tertentu merasa nggak nyaman. Aduh, kok saya merasa kayak nggak diterima di sini gitu ya. Ketika bertemu dengan orang tertentu, mungkin teman-teman pernah merasakan ada satu sensasi di mana kok orang ini kayaknya lagi nggak baik-baik aja ya, lagi ada apa ya. Mungkin akan seperti itu adalah sense atau ya kalau karena itu bukan sensasi sebetulnya, tapi itu katakanlah sensasi yang kita rasakan yang artinya gini, kita tuh bisa menangkap energi dari orang lain. Begitu teman-teman ya. Nah, tapi yang punya energi kan bukan hanya manusia. Semua yang ada di alam ini itu adalah bentuk dari energi yang memancarkan energinya masing-masing. Jadi bisa jadi pada saat kita berada dalam satu ruang yang manusianya hanya ada kita sendiri, tapi kita merasakan ada energi yang berbeda di situ. Nah, sekali lagi ya, saya tidak menyampingkan adanya makhluk gaib. Saya percaya makhluk gaib itu ada, tapi bukan hantu yang tadi kita bicarakan. Gitu. Nah, ada satu kemungkinan di mana pada saat kita sedang berada seorang diri di sebuah tempat, apalagi kalau tempat itu ada cerita-ceritanya, yang cerita-ceritanya tuh horor misalnya gitu ya. Boleh jadi kita akan merasa ketakutan. Dan pada saat kita merasa ketakutan, pikiran logika kita kan mengatakan bahwa ini kenapa takut sih, kan nggak ada apa-apa. Orang ruangannya kosong kok, kita cuma sendirian, kenapa takut, ada apa? Nah, lama-kelamaan pemikiran seperti ini bisa membuat kita cemas. Nah, dalam upaya perlindungan diri, maka pikiran bawah sadar mengambil jalan tengah. Bagaimana caranya supaya pikiran sadar itu tidak menganalisa? Maka yang terjadi adalah dia memproyeksikan ketakutan itu keluar. Akhirnya terjadilah penglihatan terhadap satu hal tertentu gitu. Tergantung dari ceritanya. Kalau ceritanya di tempat itu ada hantu perempuan bentuknya begini-begini, ya itu yang akan dilihat. Tapi merupakan proyeksi dari ketakutan. Nah, untuk ini saya pernah melakukan sebuah eksperimen, sebetulnya iseng sih ya di zaman dulu. Mungkin teman-teman ingat ya pada saat zaman dulu kita lagi ada yang viral itu film Jelangkung begitu ya, dan di Jakarta pada saat itu film Jelangkung itu dampaknya panjang. Jadi wisata mistis itu muncul di Jakarta. Tempat-tempatnya banyak. Jadi semua tempat yang pernah menjadi lokasi atau TKP pembunuhan, lalu kemudian juga urban legend dan lain sebagainya, itu pasti rame dikunjungi. Nah, sampai salah satunya saya mendapatkan kabar bahwa ada sebuah rumah yang pernah menjadi TKP dari sebuah tindakan pidana. Tapi saya ingin eksperimen juga gitu. Akhirnya saya mengembangkan sebuah cerita, lalu saya bikin mini tour untuk orang-orang yang doyan wisata hantu gitu ya. Tapi saya kasih cerita yang berbeda untuk kasus yang sama. Jadi urban legend yang beredar itu bahwa di lantai 2 rumah tersebut di jam tertentu itu suka ada penampakan hantu perempuan, katanya begitu. Yang konon katanya adalah arwah penasaran dari penghuni rumah itu gitu. Padahal setahu saya yang menjadi korban itu lansia, sedangkan hantu yang digambarkan itu masih muda. Jadi rada nggak nyambung memang. Tapi kalau katakanlah memang benar, kan harusnya ada hantu laki-lakinya ya, karena kan pasangan gitu. Ini nggak ada. Jadi hanya hantu perempuannya. Lalu saya ciptakan sebuah cerita pada saat sebuah narasi pada saat saya membawa rombongan orang-orang yang tur hantu itu. Saya menceritakan bahwa penampakannya ini adalah hantu pakai baju putih, yang di kelompok yang berbeda saya bilang baju kuning,
Yang di kelompok berbeda lagi saya bilang baju merah. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi mereka semua melihat sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Dan ketika saya belajar hipnoterapi, saya belajar hipnosis, saya baru mengerti bahwa saat itu saya sedang menanamkan sugesti pada mereka. Sehingga sugesti itulah yang menjadi, tanda kutip ya, kenyataan di dalam alam pikiran mereka. Apakah mereka melihatnya bohong? Mungkin mereka melihatnya benar, tapi makhluknya nggak ada. Karena mereka melihatnya di dalam pikiran. Mereka sedang mengalami apa yang disebut dengan halusinasi visual akibat sugesti yang saya tanamkan. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman begini, kita bisa melihat bahwa fenomena hantu ini kalau kita pandang dari sudut pandang pikiran bawah sadar, ini adalah sebuah proyeksi dari sesuatu yang ditanamkan di pikiran bawah sadar. Entah itu ketakutan, entah itu sugesti, apapun itu. Gitu. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, ini hanya dari sudut pandang saja. Jadi saya hanya menggunakan sudut pandang dari hipnosis. Untuk teman-teman yang kemudian meyakini bahwa hantu itu ada dari sudut pandang yang berbeda, ya silahkan saja. Saya tidak akan punya keberatan tentang itu. Nah, tetapi saya bisa pastikan kalau teman-teman kemudian menggunakan dalil agama, terutama agama Islam atau agama-agama samawi lainnya, seperti Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya, maka setahu saya dalam kitab mereka, itu tidak ada yang namanya hantu. Karena kalau hantu dalam artian adalah arwah dari makhluk hidup yang penasaran, arwah dari manusia yang matinya penasaran, maka semua dalil agama itu akan gugur. Karena dalam agama-agama samawi yang diajarkan adalah ketika kita meninggal, maka kita akan dibawa ke ruang tunggu. Kalau Islam mengatakannya ruang kubur dan lain sebagainya, dan kita akan sibuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi tidak mungkin hantu itu adalah arwah penasaran dari makhluk hidup. Begitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan. Sekali lagi, saya bukan ingin menyerang satu pandangan. Saya sangat menghargai pandangan-pandangan dari teman-teman selama ada data-data logis yang bisa mendukung pandangan tersebut. Oke, mungkin itu saja. Dan pertanyaan saya, apakah teman-teman masih percaya dengan hantu? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Begitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap dalam video kali ini. Dan sekali lagi, saya bukan ingin menggurui atau ingin menyatakan bahwa pendapat lain itu salah, sama sekali tidak. Ini hanya membuka wawasan kita terhadap fenomena-fenomena yang banyak sekali kemudian digunakan untuk penipuan oleh oknum-oknum di luar sana. Jadi seperti itu teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga selalu berkelimpahan di berbagai aspek di dalam kehidupan. Sampai jumpa lagi.